Nah dokter, kalau misalkan di kondisi sekarang ini biasanya banyak nggak sih apa nih jumlah pasien yang datang nggak dokter? Bisa terkait dengan kecemasan pandemi ya yang dirasain itu Iya, dokter banyak nggak temunya? dari praktik kita sehari-hari ya, tentu saja ada ya banyak ya yang orang mengalami cemas sampai dia memerlukan satu profesional ya. Salah satunya ya reaksi stres akut ya. Dia karena dia pandemi tadi dia kan ketakutan, sehingga dia dapat tidak tidur ya, insomnia, susah. Kadang-kadang pola makannya juga banyak gitu ya, karena dia jadi sehingga dia perlu ya datang. Kemudian depresi ya karena dia semakin karena perekonomiannya karena lockdown ya, lockdown PSBB ini kan di PHK ya, di PHK atau dia takut ini ya kehilangan pekerjaan dia. Jadi dia mungkin cemas sehingga membuat dia tidak tidur, jantungnya berdebar-debar, kesemutan dan sebagainya itu datang ke saya juga. Berarti banyak ya dok yang mengeluh karena akibat COVID ini? Banyak. Ada satu lagi kasus juga dia sampai dia paranoid dia karena tangannya katanya banyak kuman ya. Gitu. Sampai ke psikotik ya. Karena dia tangannya banyak kuman, dia harus cuci tangan sampai 3 sabun batang, sabun ini dia cuci setiap hari sampai ke tangannya ada juga yang itu datang. normal nggak sih dok kalau memang udah kecemasan seperti itu? Cemas itu kalau memang sudah membuat satu penderitaan dan juga dia sudah tidak mampu lagi menangani cemas itu ya mungkin harus kita segera obati. Ya. Berlebihan sekali dan memang mengganggu fungsi-fungsi psikologis maupun aktivitas dia sehari-hari. Oh begitu ya dokter. Berarti kalau itu emang harus segera menjumpai ini ya dokter spesialis. Kalau sudah sampai cemasnya berlebihan sekali sampai dia jantungnya rasanya mau mati, kepalanya sakit, ototnya tegang semua, buang air atau diare dan lain sebagainya, gemetaran dan ini sudah membuat dia disfungsi hendaya ya dalam kehidupannya, mungkin harus mendapatkan suatu pertolongan. Oke, apalagi kalau udah stres mungkin ada yang orang nggak selera makan ya, jadinya juga itu juga nggak baik ya dokter ya. Oh iya baik dokter. Nah kalau emang berarti kalau memang dia sudah mengalami seperti itu segera aja dia mengunjungi dokter ini ya. Kalau sudah mengalami penderitaan ataupun hendaya dalam kehidupan sehari-hari, dia tidak bisa ngapa-ngapain, misalnya dia takut keluar rumah gara-gara ini dan dia sudah membuat penderitaan yang memang sebaiknya langsung menjumpai profesional lah. Oh gitu dokter. Baik. Nah kalau misalnya yang banyak berkunjung ini pasiennya banyakan laki-laki atau perempuan nih dok sama ini? Tadi kan yang paling rentan kan perempuan ya. Tapi yang berkunjung langsung ke dokter yang dokter temui di lapangan gimana nih dok? Memang secara ini memang wanita lebih banyak sih yang mengalami cemas ini. Dan yang datang langsung konsultasi juga ada banyak juga sih laki-laki, ya? cuma persentasenya lebih banyak 2 kali lipat ya, kayaknya wanita ya. Wanita ya. Berarti wanita harus lebih banyak menenangkan diri ya dok. Ya baik dokter. Nah, Syadallah sangat menarik nih bincang-bincang sama dokter Juwita bahwa ternyata yang paling penyebab kecemasan dengan pandemi adalah wanita ya dok ya, karena dia berpengaruh oleh berbagai hormon juga dalam tubuhnya. Dan tapi intinya kita harus tetap jangan panik ya dok ya. Jangan panik, harus tahu dulu apa yang harus kita lakukan seperti itu. Ataupun seperti tadi kata dokter Juwita juga dengan menyalurkan hobi. Itu menyalurkan hobi bisa jadi seperti peralihan stres panik gitu ya dok? Iya. Dan itu tepat dok dengan menyalurkan hobi atau yang lainnya harus dilakukan? Kalau kita hobi itu kan misalnya kan kita senangnya apa sih, membaca, ya, tentu saja pikiran kita jadi tenang. Dan itu juga kan menghilangkan jenuh kita. Misalnya kita berkebun habis 1 harian waktu kita ya dengan bunga, dengan ibadah itu kan sehingga 1 hari 1 kali 24 jam di rumah itu ya nggak merasa macam 1 tahun gitu. Jadi ya sebaiknya sih melakukan aktivitas yang memang rutinitas kita yang membuat kita gembira. Jadi segala sesuatu membuat gembira tentu saja kita nggak akan cemas gitu. Oh begitu. Jadi intinya harus tenang. Ya, harus tenang, harus merelakskan lagi pikiran ya. Artinya jangan panik, karena kalau memang udah panik udah akhirnya turun pula imunnya gitu ya. Nah kalau misalkan anak-anak gimana nih dok? Ada nggak yang misalnya berkunjung? Anak-anak sih jarang ya ke tempat saya untuk ini ya, jarang sih. Jarang ya, tapi kebanyakan memang berarti usia dewasa. Dewasa. Nah kalau misalkan tadi kan kita berbicara nih dok, kalau memang untuk orang tua dewasa ya, baik itu misalnya wanita ataupun laki-laki. Nah kalau misalnya dokter, kalau di tengah kondisi ini, kalau misalnya anak-anak ada nggak dok berpotensi untuk dia gimana gitu? Iya bisa jadi ya, anak-anak juga daring ya. Sekarang kan anak-anak kan daring di sekolah ya. Jadi pembelajaran secara daring ini kan merupakan hal yang baru bagi anak-anak. Termasuk juga orang tuanya ya. Orang tuanya juga kecemas, ini gimana anak saya nggak bisa. Stres juga jadi ya dok di rumah. Orang tuanya terus
lagi anaknya karena tidak kemana-mana nakal. Ya betul. Nggak bisa diatur gitu anaknya ya. Jadi ini juga membuat suatu bisa aja terjadi kecemasan tadi ya. Jadi mungkin pembelajaran secara daring ini membuat juga bosan gitu, jenuh gitu ya, dengan peningkatan itu stresnya pada anak didik. Pasti ya mahasiswa juga kan selalu daring kan juga stres ya, nggak bisa keluar kemana-mana, monoton hidupnya, harus dengar gurunya, belum lagi dia nggak ngerti gitu. Ya itu dan membuat juga. Apalagi anak-anak kan sukanya main sama teman-temannya ya dok ya. Iya, jadi bermainnya pun tidak ada. Jadi di situ kita dengan keluarga ya itu menyalurkan hobi-hobi tadi, kegiatan-kegiatan rutinitas tadi dengan anak ataupun keluarga kita yang lain, bisa jadi untuk mengurangi rasa jenuh tadi. Rasa jenuh. Berarti artinya dong gini, anak-anak kan di rumah nih mereka kan daring nih belajar sampai berapa jam bosan. Jadi tadi kata dokter juga bisa jadi dia kayak nakal jenis segala macam. Berarti ini orang tua harus berperan aktif mengajak anak untuk menyalurkan hobinya juga gitu ya dok ya, bersama-sama ya. Bisa jadi juga nanti di kampus ataupun di sekolah-sekolah ini kita harus membuat satu ini ya pembelajaran yang menarik dan komunikatif ya. Contohnya ya sekarang itu voice note ya atau video mengajar gitu ya. Terus pertemuan daring yang santai dan fleksibel. Jadi jangan menonton gitu ya, kemudian ya bisa menggunakan email ya, surel ya, surat elektronik ataupun dengan media sosial gitu. Oh begitu. Artinya mungkin tenaga pendidik juga harus mencari cara baru mungkin ya supaya mengajar anak-anak walaupun mulai daring tapi agak kreatif gitu ya dok ya. Dan komunikatif jadi nggak satu arah. Bosan juga nih anak-anak jadi 24 jam kan banyak dampaknya sih ya. Belum lagi nanti daring ini kan harus karena perekonomian ya. Kadang-kadang kan banyak tuh anak-anak sampai mencari telepon selulernya itu dari Androidnya kan harus minjem atau beli ya, itu juga kan stres juga sama keluarga yang kurang-kurang mampu kan, kasihan. Jadi itu harus kita pikirkan. Itu harus kita pikirkan juga ya dok ya. Ya pastinya gini juga ya dokter, misalkan kayak tadi kita bilang di rumah nih pandemi COVID, mata pencarian juga kan terbatas nih bagi orang tua, bagi si ayah, kemudian si ibu juga yang menghadapi anaknya lagi. Nah kan jadi kompleks gitu ya dok ya. Jadi itu solusinya gimana dok kalau emang udah kompleks seperti itu yang harus dilakukan? Itu yang seperti saya katakan tadi ya, kita berusaha ya membuat satu rutinitas jadwal kita ya yang menyenangkan ya bagi anak-anak maupun keluarga kita ya. Misalnya kita kan bisa ngajak anak itu bermain ya di sela-sela dia daring tadi supaya anak itu lebih santai, kemudian olahraga yang sekarang lagi saya lihat kan bersepeda goes ya dengan keluarga. Nah, cuma ini juga harus mengikuti protokol kesehatan tentu saja ya. Tentu saja protokol kesehatan tetap dijaga ya. Jadi itu semua kembali ke diri kita sendiri ya dokter ya. Jadi artinya meskipun di pandemi yang kita sendiri juga belum tahu nih kapan berakhir, tapi kembali ke diri kita, diri kita bahwa ini tetap kehidupan itu tetap berjalan sebagaimana semestinya dengan tetap menjaga protokol kesehatan seperti tadi kan. Kalau emang udah stres cari pengalihan hobi ataupun apa. Bisa. Mungkin tiba-tiba udah ada timbul ini ya dok ya, nyanyi mungkin di rumah ya. Jadi contohnya gini kegiatan keluarga yang konstruktif ya artinya kita bisa meningkatkan ikatan emosional ya dan juga keluarga kita semakin harmonis kan. Kalau kita memang di rumah selama ini mungkin bapaknya sibuk, ibunya sibuk, sekarang kan stay at home. Jadi sini kita tingkatkan efektivitas konstruktif dengan membawa anak-anak ini lebih dekat ya kedekatan anak-anak. Cuma banyak pengalaman saya sih, banyak ibu-ibu yang justru stres juga dengan anaknya daring tadi gitu. Cemas juga si ibunya gitu. Jangankan anaknya, ibunya juga cemas nih anaknya nakal gitu. Jadi kembali lagi kalau ibunya ya itu ya dok ya, kayak tadi kan lagi musim banyak tanam bunga, alihkanlah dulu gitu ya. Jangan lampiaskan kemarahan ke si anak ya. Jadi ini tambah-tambah stres nih dok. Oke, baik Syed. Jadi intinya adalah kita pahami dulu nih cemasnya kenapa. Kalau emang cemas karena COVID seperti tadi kata dokter Juwita adalah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan yang tadi sudah disampaikan oleh dokter. Nah dokter, sebelum kita akhiri nih bincang-bincang kita hari ini, ada nggak nih saran ataupun imbauan dokter lah kepada masyarakat dalam menghadapi pandemi ini? Ya, seperti yang saya katakan tadi, cara kita mengatasi cemas selama pandemi ini ya tentu saja kita memahami dulu ya dan terima rasa cemas itu bahwa dia tidak sendiri gitu. Semua orang akan merasakan ini juga. Semua ya. Tapi bagi orang yang tidak sanggup ya, misalnya ini kan merupakan cemas ini kan merupakan satu pertahanan tubuh diri kita ya yang normal ya.
Tetapi kalau cemasnya itu terlalu berlebihan, ini langsung membuat penderitaan. Gitu. Jadi dia segera mungkin harus berkonsultasi lah, untuk mendapatkan terapi yang baik ya. Yang tepat. Kemudian ya selalunya kita menghindarin paparan ya yang memicu kecemasan, dan juga kita bisa menghindarin kita jangan tertular dengan protokol kesehatan, dan juga bisa melakukan latihan-latihan yang membantu diri kita merasa lebih tenang ya. Contohnya olahraga, mengkonsumsi makanan-makanan yang seimbang dan bergizi, kemudian menjauhkan kita dari kebiasaan-kebiasaan buruk ya, seperti bergadang, merokok, ataupun minum-minum alkohol, dan juga menjaga komunikasi dengan keluarga ataupun sahabat ya, melalui berbagai media ya. Sekarang kan sudah canggih ya, bisa video call ya. Kemudian kita harus bijak memilih informasi ya, yang batasi, karena banyak hoax sekarang ya, ya gara-gara pandemi ini ya. Jadi kita lebih bijak dulu. Ini benar nggak? Iya. Jadi waktu kita membaca, mendengar berita tentang pandemi, baik dari TV, medsos atau media lain, itu bisa menambah cemas. Juga kita harus memilah informasi tadi supaya kita tidak cemas ya. Kita jadi saring dengan dulu ya. saring dulu ya. Yang kita terima itu ya kritis lah, kita dengan bijak melihat informasi tadi. Dan jangan lupa juga terakhir adalah yang kita membuat rutinitas tadi ya, dengan keluarga, baik diri sendiri mau dengan orang, untuk menghilangkan jenuh. Dan yang terakhir itu yang memang sangat penting sekali adalah ibadah. Iya, tawakal kepada Tuhan ya, karena kita berdoa ya, semoga ini cepat berakhir. Ya. Semua yang kita anggap ini, satu lagi tadi dokter bilang tetap berpikir positif ya, berpikir positif ya, dengan kita menyatakan bahwa ini dengan positif self talk ya, kita mengucapkan kata-kata atau pernyataan positif tentang diri kita, ataupun keluarga, ataupun kehidupan yang lain. Insya Allah dengan yang kita terapkan itu bisa tetap meningkatkan imun tubuh kita dengan imun tubuh, jadi imunnya juga tidak menjadi tetap berpikir positif dan tingkatkan ibadah kepada Allah ya. Kita anggap aja ini waktu untuk lebih lama sama keluarga ya dokter ya, karena stay at home. Kemudian juga ini merupakan perbaiki ibadah kita lah selama di rumah segala macam gitu. Oke, baik Syed Daralun, terima kasih banyak Dokter Juwita atas informasinya yang sangat informatif ini nih dok. Sama-sama Bu Us. Ya, semoga bermanfaat yang tadi kita bincang sama Dokter Juwita bahwa terkait dengan kiat meredam kecemasan di tengah pandemi COVID-19. Nah, Syed Daralun, terima kasih banyak atas waktunya dalam bincang kita hari ini, yaitu bincang kesehatan. Dan semoga apa yang kita sampaikan tadi itu bermanfaat dan bisa segera dipraktekkan. Nah, semoga setelah mendengar tadi langsung pernyataan dari Dokter Juwita, jadi tidak perlu cemas lagi nih ya, tidak perlu cemas lagi, dan bisa lebih tenang lah, sehingga kita bisa lebih berproduktif, lebih kreatif dengan pikiran yang tetap positif. Oke, baik, terima kasih banyak Syed Daralun, terima kasih banyak juga buat Dokter Juwita. Sukses terus dok, selalu sehat. Insyaallah. Oke, baik, terima kasih banyak Syed Daralun. Sampai berjumpa lagi bersama saya Mauratul Husna di dalam edisi bincang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.